Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umami akrama ahbabih. Hamdan yastajlibul marghuba min ridhaih ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وصلى الله على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه وأسرته الطيبين وعلى آله وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di hari ini kita bersyukur kembali Allah masih memberikan kesempatan, Allah memberikan luang waktu kepada kita terlebih bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah di hari ini adalah subuh pertama di hari Sabtu di bulan Syawal. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan saum puasa Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Dan hari ini kita memulai kembali kajian setelah kemarin beberapa pekan kita libur. Jadi hari ini kita memulai lagi, tapi hari ini kita memulai tidak tafsir ya, pray dulu tafsirnya. Jadi kita memulainya ini adalah halal bihalal aja, ya. Kita bicara tentang masalah halal bihalal aja. Karena ulun juga belum terlalu semangat nih, masih capek. Mudah-mudahan dengan adanya Allah berikan kesempatan kepada kita, amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung masih hangat kita nih habis lebaran, saya pribadi secara khusus saya mungkin banyak dalam penyampaian itu banyak bahasa yang terlontar, banyak kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk diucapkan, atau barangkali banyak sekali hal-hal yang memang di luar dugaan, yang menurut ulun benar padahal salah. Barangkali ada makanan yang termakan, minuman yang terminum, pakaian yang tertukar, bahkan sendal mungkin yang tertukar. Oleh karena itu ulun secara pribadi mohon maaf, minta halal, minta ampun, minta ridho bagi semua jamaah yang di sini. Insyaallah memaafkan ya. Sama-sama ya, kita saling bebas membebaskan. Tidak ada lagi kaitan kita antara kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Karena kalau urusan dunia sudah dibawa ke akhirat repot. Hakul adami kalau sudah terbawa ke akhirat repot. Kalau urusan akhirat kita tertinggal sholat, tertinggal puasa, cukup tobat kita. Istighfar banyak-banyak, selesai. Tapi kalau urusan hakul adami tidak cukup tobat dan istighfar. Harus ada ikhlas mengikhlaskan, bebas membebaskan.
Makanya kalaupun kita ini hebat istighfarnya, tapi kalau seandainya ada hakul adami yang belum dibayarkan, tetap saja sampai akhirat itu berkaitan. Makanya sampai ada istighfar kita itu kan ada astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibat alayya. Wali ashabil huquq itu siapa? Orang-orang yang punya urusan ketika kita hidup. Ashabil huquq itu pokoknya siapa saja yang pernah berurusan dengan kita, belum sempat kita minta halal, minta ampun, minta ridho dengan dia, ashabil huquq, istighfarin. Mudahan dengan istighfar itu Allah ampuni, dia pun memaafkan kita. Karena kita masih hidup. Itulah pentingnya kita bermaaf-maafan. Apalagi ketika kita datang Idul Fitri. Ketika datang momen Idul Fitri, itu biasanya kan kita sering mendengar bahasa ya. Ada selamat Idul Fitri ya. Ada lagi yang kedua itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ada lagi yang ketika datang Idul Fitri itu minal aidin wal faizin. Kemudian yang keempatnya ada lagi sering keluar bahasa itu halal bihalal. Ya kan ya? Pertama ada yang selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri itu merupakan tahniyah. Artinya penghormatan kepada mereka yang ketika selesai selepas melaksanakan ibadah saum. Bolehkah kita mengucapkan selamat? Silakan, selama tujuannya baik. Tahniyah disebut. Selamat Idul Fitri. Id itu kembali. Al-fitri adalah fitrah, kembali kepada al-fitrah. Fitrah apa maksudnya? Fitrah kesucian. Karena kita datang dari Allah itu suci, bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada dalam fitrah. Fitrah itu kesucian. Selepas ibadah Ramadan manusia itu disucikan oleh Allah. Bagaimana tidak disucikan coba? Dari mulai puasanya, ibadahnya, berbaringnya, makannya, minumnya, semuaan dinilai ibadah. Bahkan batuknya pun dinilai ibadah. Baunya pun dinilai ibadah. Baunya. Makanya kan banyak orang yang ketika dalam puasa tuh ibadah wang. Guringnya pun dinilai ibadah. Apa yang tidak dinilai ibadah coba? Makanya pantas ketika beres bulan puasa, beres puasanya, Ramadannya selesai, orang itu keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Bersih dosanya. Makanya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Sebulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu tuh. Kalau tidak kita ini ada iradat dari Allah, hidayah dari Allah, tidak mungkin kita akan melaksanakan itu. Makanya puasa ini perlu mental baja, Bang. Ya kan? Karena bukan sehari dua hari. Sebulan kita. Banyak orang yang telah melaksanakan ibadah saum. Tapi banyak pula orang yang tidak bisa puasa. Kadang-kadang kita lihatin, jangankan 20 kilo, 200 kilo diangkat. Mau pakai barbel kalau. Begitu dihadapkan aja dengan puasa, 2 hari aja tuh. Kenapa? Mentalnya. Karena puasa itu perlu mental. Dan mental itu bersumber dari kejiwaan yang kuat. Makanya kan orang dulu itu ada lagunya tuh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, kan gitu. Bangun jiwanya dulu baru badannya. Kenapa? Lo ulama dulu tahu kalau badannya itu doang yang gede sementara jiwanya kecil, nggak bakalan bisa menghasilkan yang produktif. Tapi kalau jiwanya kuat, pasti insya Allah badannya pun akan kuat. Tapi kalau badannya kuat,
tapi belum tentu bisa menghasilkan jiwa yang kuat. Makanya jiwanya dulu dikuatin. Makanya alhamdulillah kita diberikan kejiwaan kita kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menyelesaikan ibadah saum dengan baik. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah. Makanya selepas itu selamat Idul Fitri. Karena kita selesai melawan itu. Bahkan perang Badar itu kan dulu bulan Ramadan tuh, perang Badar pertama tuh tahun kedua Hijriah. Yang mana pasukan muslimin dengan kafirin ini enggak seimbang sebetulnya. Muslimin 313 sementara musyrikin ribuan. Lengkap dengan pasukan kuda, lengkap dengan pasukan pemanah, bahkan baju besi. Sementara muslimin mengandalkan pedang dengan panah karena memang belum persiapan, baru 2 tahun hijrah. Tapi begitu perang berkecambuk, ternyata yang 313 ini bisa menghancurkan yang ribuan. Kok bisa? Puasa. Kenapa bisa? Mental baja. Sebab kalau orang yang lagi puasa itu biasanya mentalnya mental baja. Makanya kalau Bapak pengen menjadi orang yang pemberani, puasa sering-sering. Karena kalau orang yang puasa itu biasanya liatin orang yang macam-macam tuh pengen makan aja tuh. Lapar kan hawanya. Itu yang penting. Makanya selepas Idul Fitri kita itu selamat Idul Fitri. Karena kita sudah melawan itu. Yang kedua, ada peribahasa dalam taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebetulnya ini kalimat harus terlontar dari berbagai apapun kita. Aspek ibadah yang kita lakukan itu harus ada bahasa taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena minta diterima. Taqabbalallahu ini adalah minta diterima oleh Allah. Minna dari kita, wa minkum dan kalian. Semua minta diterima. Dan itu sering dilontarkan oleh sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum tuh. Bahkan ada yang ditambahin siyamana wa siyamakum gitu kan. Siam kami dan siam saum kalian itu mudah diterima. Karena di dalam ibadah itu yang paling sulit itu qabulnya. Kan ada dua, ada sah, ada qabul kan. Kalau mengejar sah saja, ya tentunya harus bersih tempat, bersih pakaian, bersih badan. Selesai, sesuai syarat dan rukun. Beres, sah. Tapi kalau urusan qabul, ini yang sulit. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau orang itu hajian hasil korupsi, sah saja Pak Ustadz. Kata saya, kalau memang pas dengan rukun dan syaratnya, sah-sah saja. Tapi kalau urusan qabul, jauh. Umrohan hasil judi. Kalau rukun dan syaratnya dia lakoni dengan bagus, ya nggak masalah kalau urusan sah, karena itu urusan dohir. Tapi kalau urusan qabul jauh sekali diterima. Yang sulit itu diterimanya ibadah. Makanya kan kita sering tuh, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa takhassyu'ana wa ta'abbudana wa dzikrina wa tammim taqsirana. Ya Allah, kan gitu. Ya Allah, terimalah ibadahku, salatku, puasaku, rukuku, berdiriku, sujudku, tahmidku, tahlilku, takbirku, tasbih. Semuanya minta diterima. Bahkan ulama itu kalau menjelang akhir Ramadan suka bilang begini, terutama Hasan Al-Basri itu menyebutkan, ya Allah, dari sekian banyak ibadah selama Ramadan, satu aja ya Allah yang kau terima. Minta satu aja diterima, enggak minta semuanya. Kenapa? Karena ulama itu tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya peramalan yang akan diterima oleh Allah itu amalan orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu kan orang yang predikasinya adalah takwanya luar biasa. Bukan takwa kaleng-kalengan gitu.
Kalau takwa kaleng-kalengan kan biasanya kenal dengan Allah tuh Ramadan doang. Dia rajin puasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan nggak ada lagi. Dia rajin sholat di bulan Ramadan, begitu beres puasa nggak lagi. Rajin baca Quran di bulan Ramadan, beres Ramadan nggak lagi. Itu berarti kenal dengan Allah Ramadan doang. Kata Ali Sufya itu asyarrun nas, yang paling jelek-jeleknya manusia itu ya'rifunallaha fi Ramadan la fi ghairihi. Orang itu kenal dengan Allah di bulan Ramadan tapi tidak di bulan yang lain. Itu orang paling jelek kata Sufya. Ali Sufi. Makanya ketika habis Ramadan, kita ini harus terus-menerus sebetulnya minta ke Allah segala sesuatu itu diterima. Karena tanpa didasari dengan diterimanya peramalan, aduh. Ulama itu sampai minta satu aja. Kenapa enggak semuanya gitu mintanya? Lantaran satu saja, kalau Allah terima amalan ibadah kita, satu aja sudah cukup untuk tiket kita masuk dalam surganya Allah. Satu doang. Karena kalau satu saja Allah sudah ridho, semuanya dah diterima oleh Allah. Itu peramalan tuh. Makanya dari sekian banyak amal itu, Allah tidak menampakkan kan penerimaannya. Salah satu di dunia dari 9 yang disembunyikan oleh Allah itu adalah salah satunya adalah qabulnya amal kita. Diterimanya amal kita. Itu disembunyikan oleh Allah. Di samping Lailatul Qadar ya. Bisa. Ada 9. Tapi nggak bakalan dibahas semuanya. Nggak cukup waktu. Nanti aja. Ini kenapa nih speakernya? Siap. AC ya? Oh, AC. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Jadi harus ada tuh pendoaan gitu. Para sahabat tuh dulu seperti itu. Ada yang ketiga, minal a'idin wal fa'idin kita ada bahasa gitu. Minal a'idin wal fa'idin ini coba artinya apa? Kalau kita ini sering dengar minal a'idin wal fa'idin itu ujungnya itu minal wa'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan itu artinya bukan? Sebetulnya bukan itu. Gak ada kaitannya minal a'idin wal fa'idin dengan mohon maaf lahir dan batin. Karena kalau diartikan minal, min itu bahasa dari. Aidin itu asal katanya ada ya'udu udan fahuwa aidun. Jamaknya aidin. Artinya kembali. Balik. Kalau aidina orang-orang yang pada balik. Jadi dari orang-orang yang pada balik wal faizin wau dan faizin asal katanya faza yafuzu fauzan fahuwa faizun isim fa'il. Jamaknya faizina. Bukan faizin, zai, faizin pakai zai. Artinya beruntung. Jadi minal aidin dari orang yang balik, wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Kira-kira ada gak? Mohon maaf lahir dan batin. Gak nyambung ya? Memang gak nyambung. Sudah. Minal aidin wal faizin. Bukan minal aidin wal faizin. Bukan pakai dal. Karena asal bahasanya ada ya'udu audan fahuwa aidun. Pakai dal itu. Cuman bahasa kita kadang-kadang minal aidin itu pakai minal padahal asalnya min alfa
Al-faizin min al-aidin asalnya itu. Tapi karena ada alif lam di depan jadi minal aidin. Minal aidin. Kalau kita nyebutnya minal aidin wal faizin. Itu. Nah, sebetulnya kalimat itu ada yang dipotong. Ada yang dibuang sebetulnya. Yang mana orang-orang kita ini kadang-kadang lupa bahwa awalnya kata itu sebetulnya bukan minal aidin wal faizin, tapi asal katanya itu ja'alani Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Jadi ja'alani Allahnya itu dibuang. Entah kemana itu ja'alani Allahnya itu. Jadi ja'alani Allah itu artinya semoga Allah menjadikan kita wa iyyakum dan kalian minal aidin dari orang yang kembali wal faizin dan orang yang beruntung. Jadi asalnya itu dari situ. Baru nyambung kelihatan tuh doanya di dalamnya. Tapi orang sekarang itu ja'alani Allah wa iyyakum aja dihilangkan. Yang ada itu minal aidinnya aja. Wal faizin gitu. Jadi kembali kemana ini sebetulnya? Kembali maksudnya itu ke dalam fitrah tadi. Sementara al-faizin adalah orang yang beruntung. Beruntung dari apa? Beruntung dari segala apa yang telah dicapai ketika kita berRamadan tadi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan qad aflaha man tazakka, kan kita. Sungguh beruntung kata Allah orang yang membersihkan dirinya. Siapa mereka? Ada yang disebutkan oleh mufassirin orang yang membersihkan diri. Tazakka yang dimaksudkan adalah birrul walidain, orang yang berbuat baik dengan orang tua. Jadi ketika selesai berRamadan dengan orang tuanya baik, dengan orang tuanya bagus, berarti itu orang wal faizin, dapat keberuntungan. Tapi kalau sebaliknya, orang selesai berhabis Ramadan, selesai puasa, tapi dengan orang tua masih durhaka. Ini orang belum faizin. Belum kembali al-aidin wal faizin ini. Karena orang yang beruntung itu orang yang berbuat baik dengan orang tua. Walaupun gak datang ya. Jauh. Kayak ulun, tiket mahal, duit kurang, jamaah gak ngerti. Udahlah, jaga gawang aja terus. 4 tahun Bang di Samarinda terus. Tapi nggak apa-apa, nggak usah diambil hati. Ya hanya cukup dengan telepon kan, kalau sekarang ini WA atau video call, paling tidak kan seperti itu. Jangan sampai begitu datang Idul Fitri plus nggak ada beritanya, duit nggak ada, duit nggak ngirim, apa-apa nggak ngirim, berita nggak ada. Ini nggak wal faizin kalau begini. Mau bagaimana orang ini beruntung masuk kategori minal aidin wal faizin, sementara dengan orang tuanya masih begitu. Apalagi masih berseteru dengan orang tua. Ada lagi yang nanya ke Pak Ustadz, bagaimana kalau orang tua tiri Pak Ustadz? Ya sama saja kata saya, orang tua tiri juga. Walaupun sifatnya ibu tiri kah atau bapak tiri kah, yang namanya sudah akad dengan orang tua kita, ya sama juga itu orang tua kita. Kan ada 3 orang tua tuh. Ada 3 orang tua tuh. Pertama, alladzi waladaka. Orang yang melahirkan engkau. Yang melahirkanmu itu adalah orang tua, ibu bapak. Yang kedua, alladzi 'allamaka. Orang yang telah mengajarkanmu, guru. Guru itu orang tua kita. Makanya kalau bapak itu datang ke orang tua bawa amplop 1 juta, ke guru pun harus 1 juta. Orang tua kita. Kita bisa ini, bisa itu, bisa pinter. Itu dari siapa? Guru kita. Guru kita itu adalah orang tua kita. Makanya durhaka dengan guru sama juga dengan orang tua. Bahkan kadang-kadang kalau durhaka dengan guru lebih daripada orang tua. Durhaka dengan orang tua masih ada pemaafan untuk dia. Tapi kalau durhaka dengan guru, gurunya boleh saja memaafkan, tapi Allah tidak.
Kadang-kadang gitu. Ini kadang-kadang bercandaan dengan guru. Tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau kita jadi guru itu, yang paling sering diingat itu bukan guru yang baik dengan kita, kadang-kadang yang galak dengan kita ya. Yang galak dengan kita itu sering diingat tuh. Jadi alladzi 'allamaka, orang yang telah mendidik kita jadi baik. Itu adalah guru kita, orang tua kita. Kemudian yang ketiga, alladzi zawwajaka, orang yang telah mengakadkan kita, menikahkan kita. Itu orang tua. Mertua, ibu bapak kita, mertua, itu sama saja. Jadi itu pun juga sama orang tua. Jangan kita cinta dengan anaknya tapi dengan mertuanya ditendang. Enggak bisa begitu. Karena ada orang begitu sekarang. Anaknya dibawa tapi orang tuanya dimusuhi. Ada istilah kawin lari. Oh, bagaimana kawin lari? Kawin duduk aja capek. Kawin lari. Enggak bisa begitu. Nah, itu bagian dari al-faizin. Kemudian siapa lagi? Man tarakal mailu ila zulmah. Orang yang termasuk al-faizin, termasuk orang yang beruntung itu orang yang meninggalkan kecondongan dirinya terhadap kezaliman. Orang yang selepas Ramadan, ketika dia terlihat Ramadannya diterima oleh Allah, salah satunya adalah ketika Ramadan dia tahan kezaliman itu, ketika selesai bulan Ramadan pun juga demikian. Itu salah satu bentuk Ramadan diterima. Dan itu al-faizin disebutnya. Tapi kalau dia tahan kezaliman di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan makin jadi. Oh, maaf, ini tidak termasuk al-faizin. Jadi kita ucapin selamat minal aidin wal faizin itu memang harus pas. Tidak semuanya orang yang seperti ini bisa termasuk. Jadi orang-orang yang selalu berbuat kezaliman itu selepas Ramadan itu nggak dapat al-faizin, keberuntungan nggak ada, karena dolimnya masih ada. Untung minyak goreng masih ada ya. Bahkan Allah sebutkan wala tarkanul ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kata Allah, jangan kau condongkan dirimu terhadap orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Jaga dirimu dari neraka. Itu berarti menandakan bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan dapat pahala. Justru akan menjadikan dirinya binasa. Bahkan selepas Ramadan sekalipun. Ada lagi yang termasuk al-faizin. Man tarakal ghibah. Orang yang termasuk orang yang faizin itu orang yang meninggalkan ghibah. Ghibah? Apa itu ghibah itu? Membicarakan orang. Pokoknya kalau orang sudah membicarakan orang satu hal, itu biasanya lebih tahu daripada orangnya. Iya, kalau orang sudah ngelit tahu tuh ngelitin, bongkar habis pokoknya. Bahkan harus diingat oleh kita, kalau kita menguliti kejelekan orang, maka sejatinya kita ini sudah menguliti kejelekan kita sendiri. Satu kerikil yang kita kuliti dari kejelekan orang, sejatinya kita ini sudah menguliti sebesar biji kelereng kejelekan kita. Semakin besar kita menguliti kejelekan orang, maka semakin besar pula kejelekan kita akan dikuliti. Maka begitulah. Makanya ketika setelah habis Ramadan, kenapa pula kita harus seperti itu? Ya paling tidak kalau sudah tahu masalah seperti itu, ya udah cukup aja gitu. Yang bahayanya itu ketika sudah tahu disebarluaskan lagi. Jadi tidak termasuk al-faizin. Kemudian mana lagi? Orang yang termasuk al-faizin itu
Orang yang mahabbatud dunya, orang yang terlalu mencintai duniawi. Jangankan di luar Ramadan, hatta bulan Ramadan pun keduniawian aja yang dipikirkannya itu. Selepas Ramadan itu lebih jadi lagi. Itu sebetulnya enggak apa aja. Bukan berarti orang itu enggak boleh kaya, tapi maksudnya itu terlalu kecintaannya itu loh. Sehingga li'annahu khairul hubbil khairi lasyadid. Saking cintanya dengan duniawi itu sampai dia itu bakhilnya minta ampun dah. Jangankan gede puluhan juta gitu. 5.000 perak aja hitungan. Itu kan. Itu saking bakhilnya tuh. Makanya keduniawian ini ketika selepas Ramadan itu sebetulnya harusnya kita ini sebagaimana yang ketika di bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan sebakhil-bakhilnya orang dipaksa oleh Allah suruh keluarin tuh hartanya kan. Dia kumpulin terus-terusan tuh, begitu datang Ramadan Allah suruh keluarkan tuh 2,5%. Mau tidak mau tuh. Kalau seandainya sendirian ya kecil aja kan keluarinnya tuh. Tapi kalau keluarganya 10 orang, kali misalkan pakai duit 50.000 misalkan, kali 10 orang, lumayan. Oh tidak mau tuh dikeluarin tuh duit. Dipaksa oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak terlalu cinta dengan itu. Tapi selepas Ramadan malah seperti itu lagi. Ini bukan al-faizin ini. Dia masih bakhil-bakhil juga. Bahkan kadang-kadang gini. Dalam hadis qudsi itu disebutkan iblis itu ketika masa datang Idul Fitri itu yasihu fi kulli yaumi 'aid. Setiap datang Idul Fitri itu teriak-teriak gitu. Begitu masuk Idul Fitri nah, malamnya itu, 1 Syawal itu iblis itu teriak-teriak. Lalu fayajtami'u ahlahu indah. Berkumpullah kawan-kawannya itu di sisi dia. Lalu kata kawan-kawannya, ya sayyidana man aghdaba inna naqsuruh. Wahai Tuhan, siapa yang membuat engkau marah-marah begini? Siapa yang membuat engkau murka seperti ini sampai teriak-teriak begini? Aku akan tunjukkan mereka, aku akan pecahkan kepalanya. Tapi kata iblis, la syai'a, tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Walakinna Allah Ta'ala qad ghafira hadhihi al-ummah fi hadzal yaum. Tetapi yang membuat aku murka, yang membuat aku marah-marah itu di hari ini kata Allah, Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi setahun penuh aku goda mereka, sehari ini mereka diampuni. Jadi ibaratnya nyesel nih. Sia-sia kata iblis aku nih. Siapa mereka itu? Yang ketika dia berperilaku hidupnya mungkin banyak dosa, masuk Ramadan, ibadah Ramadan, keluar dari Ramadan diampuni oleh Allah. Iblis itu teriak-teriak tuh. Tiap hari itu. Tapi iblis tidak kehabisan akal. Kata iblis begini aja dah. Wa'alaikum antasgiluhum bil ladzat. Sebarkan oleh kalian semua, cari kemana-mana, pergi ke rumah-rumah orang muslim yang diampuni tadi itu, antasgiluhum bil ladzat. Sibukkan lagi mereka dengan yang enak-enak. Sibukkan mereka dengan yang enak-enak. Akhirnya tuh semua berpencar. Ternyata kita terjebak juga. Yang dicari ketika habis Ramadan tuh yang enak-enak. Iya kan? Kumpulin semuaan untuk Ramadan. Apa-apa untuk Ramadan, apa-apa untuk Lebaran. Sampai bikin kue mau dimakan, jangan untuk Lebaran. Bikin pasakan begitu mau dipasak, jangan untuk besok, untuk Lebaran. Semuaan dompleng. Kenapa? Supaya ini semua kita ini terlena dengan yang enak-enak. Semua dibikin yang enak-enak. Dan itu berpacu semuaan menghadirkan yang enak-enak. Ternyata tidak disadari oleh kita ya. Oh, ini jebakan ya. Makanya tidak sedikit ketika habis Ramadan itu kayak bendungan dideberahin itu. Wah, segala dimakan kan.
Aduh, luar biasa. Ini makan, ini makan, ini makan. Makanya tidak sedikit habis Ramadan itu banyak yang mencret. Bahkan teman saya tuh meninggal tuh habis Ramadan tuh. Kenapa? Darah tinggi naik. Umat. Yang enak-enak. Tashgiluhum billadat. Sibukkan kata iblis dengan yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Bahkan wasyahwat. Sibukkan lagi dengan syahwat, dengan nafsu. Disibukkan dengan keinginan aja terus. Makanya tidak heran kalau menjelang Idul Fitri itu bukannya kita saling lebih lagi mendekatkan diri mau akhir Ramadan tuh. Kadang-kadang tidak sibuk itu, ya sibuk menyiapkan itu. Sibuk di mall, sibuk di jalan, sibuk cari baju bagus, sibuk dengan menyiapkan makanan yang enak-enak. Iya kan? Nggak. Nggak sekali, nggak salah lagi. Wasyahwat. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, wasyurbil khamr. Kata iblis, sibukkan lagi mereka dengan minum-minuman keras. Makanya tidak heran ketika malam Idul Fitri kadang-kadang ada orang yang minum minuman keras. Bahkan saya dulu waktu di kampung itu, yang namanya kita belum paham, belum ngerti. Anak-anak muda itu kadang-kadang malam Idul Fitri itu ngopi pak ngopi aja, berkerumpung. Ternyata yang diminum itu adalah oplosan. Jadi begitu salaman Idul Fitri itu salaman tuh bau alkohol. Aduh. Bahkan ada yang ketika teler waktu itu, habis teler itu takbiran dia. Allahu Akbar, Allah takbiran. Teler takbiran. Ya Allah. Inilah mungkin yang dijebakkan itu. Wasyurbil khamr. Sampai kapan kita ini dijebak seperti itu oleh iblis? Hatta yaghdabahumullah, sampai Allah kembali benci dengan kita. Yang tadinya Allah ampuni kita karena kita terlena dengan jebakan-jebakan iblis, akhirnya Allah kembali benci dengan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya inilah yang disebutkan al-faizin. Jadi ya orang-orang yang selamat ketika Ramadan tahan dirinya dari kezaliman, tahan dirinya dari nafsu, begitu selesai Ramadan pun demikian pula. Maka itulah al-faizin. Banyak sekali sebetulnya yang termasuk dalam kategori ini, tapi waktu juga yang memisahkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bukan mau berhenti. Yang terakhir, ada kalimat halal bihalal. Halal bihalal ini kira-kira ada dari nas Quran atau hadis kayak gitu? Gak ada ya? Gak ada. Sebetulnya halal bihalal ini asli produk made in Indonesia. Ya benar. Karena di luar negeri nggak ada kecap halal bihalal. Kalau ucapan tahniah ada sebetulnya, tapi halal bihalal nggak ada. Ini produk kita. Memang dalam sejarahnya ada yang menyebutkan bahwa ini adalah keluar dari Keraton Surakarta Solo. Yang mana rajanya itu yang disebut Sambernyawa. Raja Sambernyawa itu sering ketika datang Idul Fitri itu menggabungkan seluruh pasukannya, seluruh keluarganya, lalu halal bihalal. Seperti itu. Tapi ada juga yang lebih dekat lagi, ternyata yang mengeluarkan halal bihalal itu adalah ketika dulu tokoh-tokoh nasional pada waktu itu masih gontok-gontokan. Tidak bisa disatukan. Terutama pada tahun 1948. Itu untuk merumuskan sejarah Indonesia, untuk merumuskan hukum-hukum yang ada di Indonesia, negara ini, sulit sekali disatukan. Sampai akhirnya pada waktu itu Bung Karno memanggil ulama-ulama, ternyata di dalamnya ada ulama yang bernama Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Lalu Abdul Wahab Hasbullah itu memberikan kepada Bung Karno untuk membuat satu perkumpulan
yang judulnya kalau kumpulan biasa nggak bakalan bisa ketemu dan nggak bakalan dihadiri. Tapi bagaimana kalau kumpulan itu kita namain halal bihalal? Diterima oleh Bung Karno, lalu diadakanlah pada pas Idul Fitri itu acara temanya adalah halal bihalal. Ternyata banyak juga yang hadir. Padahal yang di dalamnya itu adalah silaturahmi maksudnya. Tapi disebutkan halal bihalal ini kalau diartikan coba halal bihalal dengan yang bihalal. Gak nyambung kan gitu. Tapi halal bihalal ini sebetulnya itu intinya adalah silaturahim. Yang dipahami oleh kita adalah ketika halal bihalal itu pasti silaturahmi lah ujungnya. Karena memang di dalamnya itu silaturahmi. Akhirnya terbentuklah nasionalis yang luar biasa. Dan itu setelah kejadian itu diikutilah oleh instansi-instansi lain. Bahkan sampai saat ini bangsa Indonesia nyebutnya kalau ada silaturahmi disebut halal bihalal. Halal menghalalkan, bihalal dengan halal gitu. Tapi intinya adalah silaturahmi. Haruskah kita bersilaturahmi? Ya tentu saja. Karena Allah sendiri menginginkan itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kan itu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian itu minta dengan Allah Subhanahu wa taala wal arham, dan juga sambunglah tali persaudaraan kata Allah. Harus disambung tali persaudaraan dengan silaturahim. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan ta'allamu min ansabikum. Pelajari oleh kalian turunan-turunan kalian tuh mata silubihi arhamakum. Turunan yang membuat kalian itu bisa bersambung dengan persaudaraan. Bapak ibu punya persaudaraan, pelajari itu. Bila perlu catat. Ketika habis lebaran, bukan hanya ampau yang dikasihkan, tapi nasab kita nih. Nah, nih nasab kita. Jangan sampai kita nih kai pian siapa? Kada tahu lah. Mending kainya. Ini bapak pian siapa? Kada tahu. Kayak Nabi kan, kalau Nabi itu sampai ke atas tuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ru'ay bin La'ab bin Malik bin Fihir bin Mudar bin Ma'ad bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Kinanah bin Adnan. Ke atas tuh. Sampai ke Nabi Adam itu. Nah begitu. Kalau bisa. Ya kalau nggak bisa paling tidak kita bapak siapa, kakekmu siapa. Udah sampai situ aja. Catat tuh. Apakah pentingnya kita ini bersilaturahim? Ternyata fa inna silaturahim mahabbat. Di dalam bersilaturahmi itu ada mengandung kecintaan fil ahli. Di dalam bersilaturahmi itu ada mengandung kecintaan dalam keluarga kita. Kita kalau punya saudara, sering kita datangi, itu kecintaan akan tumbuh. Tapi sebaliknya kita banyak saudara, tapi tidak pernah kita sambung bersilaturahmi, itu kadang-kadang kecintaannya kurang. Apalagi kalau dengan persaudaraan itu pecah. Itu biasanya jangankan cinta, yang ada benci. Tidak sedikit orang yang ketika sudah mati itu, lantaran tidak ada persaudaraan itu diikat, akhirnya dalam kematian pun tidak pernah didoain. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang datang ke kuburannya itu apa? Bukan untuk berdoa, tapi ngencingi kuburannya. Ada yang begitu dulu. Loh kok bisa? Lantaran semasa hidupnya ternyata persaudaraan tidak pernah disambung, bahkan kelahian terus. Na'udzubillahi min dzalik. Wa munsaratun fil mal. Bahkan dengan adanya tali persaudaraan itu diikat akan menjadikan keluasan rezeki. Harta kita akan luas. Loh kok bisa? Lantaran bisa jadi saudara kita ini sukses, kita belum sukses. Kan bisa jadi saudara kita tuh yang majuin kan gitu. Kita nggak punya modal, saudara kita kaya, bisa jadi dia modalin. Berkah silaturahmi itu. Tapi jangan sering-sering, Bang. Ini jual sehari jual silaturahmi, Bang. Seminggu ya alhamdulillah. Gitu kalau tiap hari bersilaturahmi, kangennya hilang nanti. Wa munsya'atun fil asari, dan
Dan juga dalam bersilaturahmi ternyata akan memberikan umur kita jadi panjang. Tapi bukan berarti umur kita habis panjang, silaturahmi itu panjang, yang tadinya 2 hari lagi mau mati jadi 20 tahun lagi. Sebetulnya panjangnya dalam hakikat di sini itu bisa berarti jangka waktunya diperpanjang lagi, atau bisa jadi juga bukan waktunya yang diperpanjang lagi, tapi namanya yang diperpanjang. Karena hakikat daripada umur kan Allah yang tahu. Tapi berkat daripada silaturahmi itu, ketika kita ini bisa jadi, andaikan kita 2 hari lagi mau meninggal, tapi karena kita ini sering bersilaturahmi, Allah panjangin deh. Kok 2 hari lagi nggak mati-mati, ternyata kita ini berkat silaturahmi 20 tahun tuh dipanjangin. Ada juga orang kadang-kadang habis ulang tahun, panjang umurnya. Begitu beres ulang tahun, ketabrak, mati. Ternyata bukan di situ. Letak panjang umur itu bisa jadi namanya dilambungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah 20 tahun meninggal, masih aja dikenang. Masih aja dibicarakan kebaikannya, bahkan didoain terus. Itu panjang umur. Yang paling bahaya itu setelah mati kita itu udah dilupain orang aja sudah. Begitu mati udahlah, nggak ada lagi orang yang ingat kita. Aduh, ini bahaya. Makanya sambunglah tali persaudaraan, paling tidak persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama tetangga, persaudaraan satu akidah, atau bahkan persaudaraan sesama negara. Itu bagian dari keharusan yang harus kita jaga di bumi pertiwi Indonesia ini, ya. Oleh karena itu, hari ini kita mengadakan halal bihalal silaturahmi, sebagaimana selepas daripada Ramadan kita saling memaafkan. Tidak ada satupun di antara kita yang menjadikan sesuatunya terbesit dalam hati, atau ada bahkan lebih jauhnya lagi ada dendam di antara kita. Oh jangan, kita bebas membebaskan, kita biasa, kita lagi sebagaimana ke fitrah tadi, ya. Kita termasuk orang yang faizin, yang menjadikan diri kita kembali ke dalam fitrah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita sering berkumpul seperti ini, Allah ridha kepada kita. Allah senang dengan kita, Allah ampuni kesalahan kita, bahkan Allah bebaskan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sudah untuk pertemuan kita di hari ini. Insyaallah Sabtu depannya kita baru mulai tafsir lagi, ya. Kita salaman-salaman ya. Dari mulai mana tadi Pak Ketua nih? Ada sambutan Pak Ketua? Ayo silakan. Langsung aja kah? Barangkali ada yang sambutan dari PRT. Cukup. Karena guru yang harus sambutan. Cukup sudah. Saya wakili aja sudah, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di setiap hari Sabtu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudma safa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعة والعبادة خصوصا في شهر شوال ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين اللهم زده شرفا على شر الذي عليته وإنزل العز الذي عطيته ونور على نور الذي منه خلقته وعلى مقامه في مقامة المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين وعلى عافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لنا ما ارتكبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Sholat